3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan hadir bersama di acara diseminasi diskusi budaya positif yang kita adakan di SMA Negeri 1 Tanah ini. Selamat beriring salam, marilah sama-sama kita sajikan kemampuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan pengetahuan seperti sekarang ini. Terima kasih kepada rekan-rekan guru sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam presentasi saya pada kali ini. Nah, tujuan saya berdiri di hadapan teman-teman sekalian bukan ingin mengajari, tapi ingin menerapkan apa yang telah saya dapatkan dalam program guru penggerak terkait dengan budaya positif yang telah kami pelajari. Nah, ada yang tahu teman-teman sekalian apa itu budaya positif? Belum ya. Nah, budaya positif ini terkait tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, serta keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, untuk selanjutnya, keterkaitan antara budaya positif tadi terjalin antara filosofi pemikiran Ken Hajar Dewantara yang mana kita sebagai pendidik harus berperan sebagai fasilitator yang mana bisa menerapkan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Jadi bukan kita mau apa untuk peserta didik, tapi kita mengarahkan peserta didik tersebut ke arah mana dia mau berbuat ya. Nah, yang kedua ada nilai dan peran guru penggerak seperti nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Sudah tahu Bapak Ibu? Iya, B5 ya. Terus kemarin yang seperti sudah saya presentasikan tentang visi guru penggerak, dan yang sekarang budaya positif. Sejauh mana pemahaman kita tentang konsep yang 5 ini tadi ya. Nah, ini dia. Disiplin positif adalah pendekatan pengasuhan yang memfokuskan pada pembelajaran dan pengembangan anak. Dalam konteks sekolah, disiplin positif dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dengan mengajarkan keterampilan sosial dan emosional kepada siswa. Dengan adanya disiplin positif ini, siswa belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, menghargai perbedaan dan bekerjasama dengan baik dalam kelompok. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman. Nah, ada beberapa sebab yang ingin saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu nilai kebajikan. Nilai kebajikan yaitu nilai-nilai yang positif yang terdapat dalam diri anak. Nah, dan satu lagi keyakinan melas. Keyakinan melas ini sudah tahu Bapak Ibu? Sudah pernah menerapkan? Belum ya. Kalau peraturan sekolah pernah dengar? Pernah. Ya, hampir sama dengan peraturan sekolah. Hanya saja keyakinan kelas ini disepakati oleh seluruh
warga sekolah. Nah, kalau peraturan sekolah kan yang buat itu yang jabatannya di atas dan itu bersifatnya memaksa. Tapi kalau keyakinan kelas harus ada kesadaran dalam diri bahwa sesuatu perbuatan itu akan kita rubah menjadi lebih baik. Nah, nilai-nilai yang dapat mencakup keyakinan itu bersifat universal. Misalkan kalau peraturan sekolah dilarang pergi terlambat ke sekolah. Tapi kalau keyakinan sekolah berarti dia datang tepat waktu dengan menerapkan nilai-nilai yang ada. Nah, untuk selanjutnya, nah ini yang harus kita tahu posisi kontrol. Teman-teman semua seperti yang terlihat dari layar ini terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Kira-kira teman-teman sekalian menerapkannya yang mana 1 sampai 5 atau semuanya sudah diterapkan di dalam kelas? Atau belum mengerti? Mungkin kita sudah menerapkannya tapi tidak tahu istilah tersebut seperti apa. Teman, pemantau, manajer. Ya. Penghukum nggak ada ya? Ada. Nah, si pelanggaran. Ya, saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, sebagai penghukum, seringkali kita sebagai guru itu secara tidak sadar telah mengambil posisi guru, posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, penghukum ini tidak hanya dengan fisik, tapi juga verbal dan non-verbal ya. Contohnya misalkan verbal. Kamu terlambat ke sekolah, silahkan berdiri di yang bendera. Itu akan membuat si anak menjadi down dan merasa tidak didengar apa yang akan dia keluhkan. Penghukum ini lebih membuat si anak itu dendam terhadap gurunya. Nah, contoh lain sih, misalkan si anak itu memakai sepatu warna putih ke sekolah, sedangkan di sekolah tidak diizinkan memakai sepatu warna putih. Nah, kita sebagai guru menghukum anak tersebut tidak boleh masuk kelas, ya. Dengan kata-kata menghardik itu juga tidak boleh. Atau dengan tatapan melotot aja kita nggak boleh di depan anak. Atau dengan kamu ya menunjukkan jari juga tidak boleh sebagai guru. Nah, berarti kita harus sadar ya, pernah nggak kita ya? Kamu yang berdiri di depan kelas, gitu ya. Nah, posisi seperti ini tidak baik dijalankan di sekolah, ya. Karena terdapat efek negatif dari si anak. Misalnya anak itu lebih membangkang lagi ke depannya. Nah, yang kedua, membuat merasa bersalah. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian? Iya, kita sebagai guru membuat merasa bersalah. Contohnya gini, kamu ya nak, gimana ini kamu lagi di rumah itu mikirin kamu di sini. Jadi anak itu dia mikir apa yang telah dia perbuat itu akan mendapat efek negatif kepada keluarganya. Sekolahnya, menyadarkan anak, membuat merasa bersalah. Kamu nggak kasihan nak, masa depan kamu mau seperti apa? Nah, jadi anak-anak itu merasa sedih gitu ya, dan itu akan mendapat efek negatif juga. Nah, sebagai yang ketiga, sebagai teman. Nah, mungkin kita kalau guru SMA ini sering memposisikan diri sebagai teman karena usianya itu mungkin ada yang hampir sebaya atau pemikirannya itu sudah dewasa. Nah, posisi teman ini, misalkan ada yang bisa kasih contoh? Saya Bu, Ya. mungkin posisi teman kalau kita di SMA tidak ada anak yang terlambat, kita sebagai teman mereka, ya udah apa kamu masuk aja di kelas, nanti urusan dengan tiket biar bapak yang tahu. Iya, benar sekali. Ya, kalau posisi teman gitu ya. Nah, kira-kira dampak negatifnya apa? Besok ulang lagi. Besok ulang lagi, oh bapak itu sayang sama saya, itu pasti dibantu ya. Nah, sekali tidak dibantu, anak itu akan merasa, oh bapak nggak sayang sama saya. Dulu
dulu dibantu, sekarang tidak dibantu. Nah, ini juga akan mereflek kepada kawan-kawan kelas lainnya. Mungkin saja kita hanya berteman kepada anak yang memang pintar ataupun butuh perhatian khusus, tapi tidak secara keseluruhan. Nah, yang posisi selanjutnya sebagai pemantau. Pernah nggak Bapak Ibu sebagai pemantau? Iya. Kamu sudah tahu kan konsekuensi kamu terlambat? Misalkan, terlambat masuk kelas, kita sudah membuat kesepakatan kelas misalkan. Berarti kamu tidak boleh istirahat. Kamu tetap di kelas dan mengerjakan tugas. Dan di dalam posisi ini kita memposisikan diri, berarti kita harus memantau anak tersebut melakukan tugas dalam jam istirahat. Memang kalau dalam bahasanya dia tidak ada yang kasar ataupun marah, tapi anak-anak ini merasa dirinya itu tertekan karena terhadap konsekuensi yang telah dia perbuat. Nah, yang terakhir, sebenarnya yang paling benar itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, ada yang tahu posisi manajer ya ibu ekonomi, dia sebagai memanage ya, dia meminta si siswanya untuk bertanggung jawab atas kesalahannya dan memberikan kesempatan bagi si siswa untuk mencari solusinya sendiri. Nah, dalam posisi manajer ini ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Terdapat 3 tahapan yang harus dilalui dalam menerapkan segitiga restitusi. Nah, mungkin ini juga saya akan memberikan contoh bagaimana cara kita menghadapi anak yang bersalah. Yaitu yang pertama dengan menstabilkan identitas. Belum pernah dengar ya kata-kata seperti ini? Belum ya. Nah, menstabilkan identitas itu misalkan kita menanyakan, kita akan bilang, misalkan kita pegang anaknya di kantor. Nah, terus kita bilang, kira-kira kamu kemarin kenapa ya ibu panggil kemarin? Ada yang jawab nggak tahu atau pura-pura ya, ada yang bilang sudah tahu. Nah, terus kita menstabilkan identitas. Semua orang pernah gagal ataupun semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk saya sendiri. Nah, kita juga memposisikan kita sendiri pernah melakukan kesalahan ataupun kegagalan. Jadi si anak tidak merasa oh dia saja yang membuat kesalahan, yang lain tidak. Ya. Nah, yang kedua tentang validasi tindakan yang salah. Terus apa prosesnya? Proses validasi tindakan yang salah itu dengan cara konsekuensi ya. Bukan dengan cara kamu tahu kan yang kamu buat itu salah. Terus kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menembus kesalahan kamu atau memperbaiki kesalahan kamu? Jadi kita memberikan kesempatan kepada si anak untuk berpikir caranya sendiri, dan juga kita bilang ke si anak, kamu pasti punya alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Jadi kita memberikan kesempatan kepada si anak, mungkin dia tuan yang mukul saya, misalkan gitu. Jadi kita tidak memihak kepada satu orang anak saja. Nah, yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini telah kita sepakati bersama di dalam kelas. Keyakinan kelas ini berupa yang tadi seperti saya katakan, nilai-nilai positif yang ada di sekolah yang bersifat universal. Nah, kamu tahu kan keyakinan kelas kita apa yang telah kamu langgar dari keyakinan kelas kita? Misalkan ada guru yang lagi mengajar, terus dia mengobrol, terus itu melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas yang mana? Yaitu menghargai guru. Jadi anak-anak itu sadar dia, saya telah berbuat kesalahan dengan tidak menghargai guru yang sedang Miss. Waalaikumsalam Nadia, silakan duduk. Miss, kalau boleh tahu ada apa Miss manggil Nadia ke sini? Nah, tadi
Miss dengar dari Pak Rajali di saat jam pelajaran olahraga, Nadia melakukan kesalahan. Apakah benar? Benar, Miss. Apa yang Nadia lakukan? Nadia melempar sepatu Karim ke atas pohon, Miss. Nah, iya benar. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Miss sendiri. Nah, apa yang Nadia lakukan itu pasti punya alasan tersendiri. Nah, kira-kira apa alasan Nadia? Karim Miss sering isengin Nadia, jadi baru kali ini Nadia dapat isengin Karim, tapi kejep sama Pak Rajali. Nah, seharusnya Nadia ketika diisengin sama Karim di hari-hari selanjutnya itu tidak menyelesaikan masalah seperti ini. Seharusnya Nadia berkonsultasi dulu kepada Miss ataupun guru mata pelajaran lain ketika Karim iseng sama Nadia. Nah, kira-kira Nadia berbuat iseng itu melanggar keyakinan kelas kita yang seperti apa? Menghargai sesama teman, Miss. Untuk kedepannya, lalu apa yang akan Nadia lakukan? Nadia pertama akan meminta maaf kepada Pak Rajali selaku guru mata pelajaran dan juga meminta maaf kepada Karim karena sudah mengisengin dia. Nah, adakah bakat lain selain isengin orang? Pastinya isengin orang itu sangat menyenangkan, bukan? Adakah yang ingin Nadia salurkan ke depannya? Nadia menyukai melukis, Miss. Oke, baiklah, nanti Miss akan berkonsultasi kepada Ibu Mala, guru bagian seni, agar bakat dan minat Nadia tersalurkan ke depannya. Baik, Miss. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, termasuk kita sendiri ya, secara tidak langsung mungkin kita tidak tahu kalau anak itu perlu rasa ingin bertahan hidup. Nah, ketika dimarahi sama guru mungkin dia melawan. Nah, itu adalah kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Kan ada tuh anak-anak, kenapa Pak nggak masuk kelas? Enggak, tuh tadi saya dipanggil ini, nggak ada alasan. Dia ingin menjelaskan bahwa apa yang alasan dia ingin didengarkan oleh si guru tersebut. Nah, itu survive kalau bahasa Inggrisnya ya, bertahan hidup. Nah, yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap anak pasti ingin disayang sama gurunya dan juga diterima apapun kekurangan ataupun kelebihan yang dia miliki. Dan yang ketiga penguasaan. Nah, ada tuh anak-anak yang memang sering muncul kan, bu saya, padahal kita bukan tidak ingin dia selalu yang menjawab, tapi kita memberikan kesempatan untuk orang lain, tapi dalam diri kita sendiri pasti ada rasa ingin menguasai ya. Nah, terus ada kebebasan. Nah, kadang ada anak-anak tuh yang tidur dalam belajar, itu dia ingin kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Mungkin dia bosan ada cara mengajar gurunya, dia ingin bebas, dia ingin cara lain yang bisa diterapkan oleh gurunya sehingga sesuai dengan minat dan bakat dia. Nah, yang terakhir ada kesenangan. Nah, anak-anak di sini ingin merasa senang dalam belajar, apapun yang dia rasakan itu bisa membuat dia bahagia dalam pekerjaannya. Nah, saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas tadi. Keyakinan, cara membuat keyakinan kelas. Nah, mungkin kita rata-rata di sini telah menjadi guru wali kelas. Nah, saran saya, nah kita ini kan baru memasuki tahun ajaran baru. Nah, alangkah baiknya kita membuat keyakinan kelas di dalam kertas karton, di mana kita mengajak anak-anak untuk berdiskusi dan bermusyawarah aturan apa yang harus disepakati selama setahun ke depan. Saya sudah menerapkannya di kelas saya sendiri. Terus kita meminta si anak untuk berpikir pendapatnya. Kira-kira apa kebiasaan buruk mereka yang ingin mereka ubah. Misalkan ada yang lambat ke sekolah, dia menuliskan tidak terlambat ke sekolah lagi, ataupun dia ingin ruangannya itu tetap bersih, tetap nyaman, aman, dan setiap anak itu berhak untuk berpendapat. Nah,
keyakinan kelas, kita menginstruksikan kepada anak-anak untuk mengubah kata-kata tidak dilarang menjadi kalimat positif, seperti misalkan tidak mengobrol saat pembelajaran. Misalkan berarti nilai positifnya itu menghargai guru ataupun menghargai sesama. Terus tidak membuang sampah sembarangan. Berarti keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan. Nah, terus langkah selanjutnya adalah siswa itu menempel di kertas tersebut pendapat mereka dan kita mengobservasi pendapatnya. Pasti pikiran anak itu ada yang sama, ada yang berbeda ya. Kalau nilai-nilainya itu sama, kita buang kertasnya. Kita mempertahankan yang secara umum. Nah, dapatlah beberapa pendapat yang memang secara umum. Lalu kita bacakan lagi keyakinan kelas yang telah disepakati tersebut. Dan untuk tindak lanjutnya adalah dengan melakukan penandatanganan. Berarti jika suatu saat anak tersebut melakukan kesalahan, konsekuensinya adalah keyakinan kelas itu sebagai bukti mereka telah menyepakati keyakinan tersebut. Dan jika bersalah, kita akan melakukan yang seperti tadi, untuk memperbaiki kesalahan murid dengan cara segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas. Terus hal menarik, nah ini saya akan menjelaskan hal menarik untuk saya, dan hal ini di luar dugaan saya, adalah ketika saya menerapkan segitiga restitusi, anak menjadi lebih terbuka dan tidak merasa tertekan ketika diajak berdiskusi mengenai kesalahan yang telah dibuat. Mengetahui kondisi manajer ini adalah hal yang baru bagi saya pada pendidikan CIP ini dan akan terus saya terapkan. Nah, perubahan apa yang terjadi? Kalau pikir saya pertamanya seperti Bapak Ibu ya, mungkin saya berpikir bahwa posisi kontrol yang terbaik itu adalah seperti sebagai penghukum. Nah, penghukum itu akan membuat anak-anak gerak. Awalnya, setelah kita belajar, ternyata sebagai penghukum itu membuat anak akan menjadi lebih malas ataupun bandel, dan juga dia merasa dirinya itu tidak dihargai, kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Terus sebenarnya ada videonya segitiga restitusi itu, tapi nanti akan saya bagikan di luar ini ya. Saya rasa ada pertanyaan sampai di sini cukup jelas. Saya harapkan ilmu yang teman-teman dapatkan di sini akan teman-teman terapkan juga di dalam kelas. Mohon maaf atas segala tutur kata saya yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, sehat. Selamat datang di kelas baru kalian, kelas 3 huruf 1. Dimana hari pertama kita ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Enggak ya? Belum pernah dengar ya? Kalau kesepakatan kelas pernah dengar? Ya, dulu namanya kesepakatan kelas, tapi sekarang sudah dirubah menjadi keyakinan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu yang seperti apa? Tadi tahu ya kesepakatan ya? Peraturan ya, benar. Peraturan. Terus ada seperti kata tertib. Biasanya yang ada di sekolah ya. Yang ada di waktu pertama datang ke sekolah ini dikasih tata tertib sekolah. Nah, tapi sekarang kita akan membuat keyakinan kelas
untuk memperbaiki kalian ke depan. Jadi masing-masing dari kalian ini sudah yakin akan merubah hal yang buruk menjadi hal yang baik. Baik, sebelumnya ada yang ingin bertanya? Gak ada ya? Nah, keyakinan kelas ini nanti akan dibagikan masing-masing satu postcard. Kalian caranya itu menuliskan satu keyakinan kelas yang kalian anggap itu penting. Bisa jadi mungkin di kelas 1 atau kelas 2 kalian sering melakukan hal-hal buruk, sehingga kalian sekarang ingin ada motivasi untuk merubah hal-hal tersebut menjadi lebih baik lagi. Ya. Nah, biasanya kita menuliskan kata tertib itu ada kata-kata yang negatif ya, seperti dilarang mengganggu teman, ya, dilarang main teks, dilarang ngobrol ketika guru sedang mengajar, dilarang tidur. Nah, ada yang tidur di sini? Jangan buang sampah sembarangan. Ya. Nah, itu termasuk dulu kata tertib ataupun kesepakatan kelas. Tapi dalam keyakinan kelas kita menggunakan kata-kata yang bersifat positif. Nah, seperti tadi dilarang membuang sampah sembarangan, kita ubah menjadi Jaga kebersihan. jaga kebersihan. Tidak datang terlambat. Disiplin waktu. Disiplin waktu. Mengajarkan ya, kalau mengajarkan kayak di rumah sudah positif ya. Ya. Tidak di sekolah ya. Kalau misalkan tidak keluar masuk tanpa izin, mana arti? Perintah ataupun peraturan. Sudah mengerti sampai di situ? Sudah. Nah, ya. Iya, bagus, pertanyaan yang bagus. Kalau ada yang melanggar, kita akan menggunakan nanti namanya segitiga restitusi. Itu akan Miss adili secara, misalkan Miss bermasalah ataupun kalian yang bermasalah, itu akan menjumpai Miss dengan peraturan segitiga restitusi yang akan dijalankan. Ya, jadi tatap muka kita. Adapun yang salahnya berdua ataupun bertiga, tetap kita bawa juga. Hadiri bersama-sama. Ya. Dengan keyakinan kelas ini nantinya kalian sadar, misalkan nanti kedepannya pas waktu Miss panggil, ya Miss melanggar aturan apa yang dilanggar? Misalkan kayak tadi berantem apa menjaga apa? Jaga Ketertiban misalkan, udah melanggar ini, terus apa konsekuensinya atau apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Ya, tidak mungkin nggak mengulanginya lagi kan, nggak mungkin ya, pasti ada konsekuensi dari setiap perbuatannya. Maka dari itu di akhirnya nanti akan Miss buat penandatanganan keyakinan kelas bahwa kalian setuju ada keyakinan kelas yang telah kalian buat. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Akan Miss bagikan postcard ini. Nanti tulis hanya satu ya, tiap orang satu keyakinan kelas saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini hati-hati jangan terbalik. Jadi kalau ketempel di sini, kalian tulisnya sebelah sini. Ya. Jangan nyontek ya. Masing-masing dari kalian pasti tahu keyakinan kelas yang ingin kalian capai dalam 1 tahun ini. Jangan ada kata negatif.
Sudah semuanya? Oke, terima kasih kalian telah membuat keyakinan kelas. Sekarang saatnya kita memilih mana yang memang harus ada satu. Daripada ada beberapa yang memang bahasanya itu hampir sama, cuman ya sebenarnya itu sama ya. Nah, ini sudah yakin ya? Nah, kalian sudah yakin berarti kalian wajib bertanggung jawab. Nah, yang pertama ada menghargai sesama. Menghargai sesama, ingat ya, ada fokus. Beda ya menghargai sesama sama fokus. Disiplin waktu, beda ya? Beda. Hijrah sikap. Gimana hijrah sikap? Memperbaiki tingkah laku ya. Ya, berarti beda ini ya. Nah, nanti kita lihat lagi, kita akan observasi lagi dari yang dari kelas 2. Berarti ada nggak perkembangannya? Dari kelas 2 sampai kelas 3. Terus menaati peraturan yang telah ditetapkan. Beda ya? Masih belum ada yang sama. Menjaga sikap. Menjaga sikap sama dengan menghargai sesama? Beda. Oke, saling menjaga kenyamanan kelas. Itu belum ya? Belum. Menjaga kebersihan kelas. Belum. Saling menghargai dan menghormati. Beda. Berarti yang tadi menghargai sesama kita ganti sama saling menghargai dan menghormati ya. Biar lebih lengkap lagi. Kita cabut. Terus saling menghargai sesama teman dan tidak membuli sesama teman, sama ya. Kita cabut lagi. Menghormati dan menghargai sesama teman. Juga sama. Oh sama.
Karena ada kata salah kita tinggalin aja. Sabarnya, nggak boleh marah-marah ya kelas ini. Siapa inisiatif? Mengumpulkan PR tepat waktu. Inisiatif. Ini awas kalau ada yang tidak tepat waktu, kalau gurunya yang lain tahu tulis, kita naik sedang. Mengambil waktu sudah juga. Jujur? Harus jujur sama. Menjaga ketertiban. Belum tadi kenyamanan ya. Oke. Jangan pernah membantah. Nah, ini tadi tidak boleh dengan kata negatif. Jadi kita tinggalin dulu. Nah, jadi kita rapikan dulu. Memiliki kekompakan dalam hal positif. Udah tadi? Menaati peraturan. Sudah ya. Menaati perintah sama juga ya. Menjaga kebersihan sudah. Sudah. Harus disiplin. Nyaman. Nah, dari sekian berapa kita? Siswa kita telah meminimalisir dari keterkaitan yang sama-sama. Jadi kita simpulkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 keyakinan kelas yang harus kita
terima kasih atas partisipasi anak-anak semua. Semoga kita bisa menjalankan peraturan keyakinan kelas ini selama 1 tahun. Nah, satu lagi ada yang sudah hadir ya? Ya. Di kedepannya akan kita buat juga tanda tangannya. Nah, sampai di sini jelas ya ada keyakinan kelas. Semoga kita masih bisa menjalankan semua keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Sekian dari penandatanganan keyakinan kelas pada hari ini. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asyikin. Saya perwakilan dari kelas 3 Unggul 1. Ketika sudah membuat peraturan kelas yang sudah dibuatkan oleh wali kelas kami, saya merasakan sangat alhamdulillah, sangat bersyukur. Dan semoga juga insya Allah saya bisa menaati semua peraturan yang telah dibuat oleh teman-teman juga. Dan insya Allah juga saya akan mengajak teman-teman saya untuk menaati peraturan yang telah dibuat ini supaya kelas kami makin maju dan makin baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nabila Sinta. Saya perwakilan dari kelas 12 Unggul 1. Dengan adanya keyakinan kelas ini, diharapkan dengan adanya hal tersebut memiliki perubahan yang baik dalam kelas kami, yaitu dengan fokus, dengan kami harap dengan kata-kata keyakinan ini makin fokus misalnya dalam belajar dan lain-lainnya, dan memiliki hal positif dalam adanya dibuatnya keyakinan kelas ini. Dan dengan adanya keyakinan ini, kami bisa merubah hal-hal dari negatif menjadi positif. Inilah yang dari harapan saya dan harapan semua dari teman-teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya tentang keyakinan kelas 12 Unggul 1 ini bagus untuk dijalankan ke depannya, dikarenakan peraturan ini bisa diterapkan kepada kelas lainnya juga dan patut dicontohi oleh kelas lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya dari kelas 12 Unggul 1. Dengan adanya keyakinan kelas ini, saya sangat bersyukur dengan adanya keyakinan kelas ini, karena dengan adanya keyakinan kelas ini, kelas kami menjadi lebih kondusif, aman dan tentram ketika belajar, dan tentunya sangat nyaman. Dan hal ini juga menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya ketika waktu belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.